Di sebuah desa kecil yang terletak di pesisir Kalimantan, hidup seorang nelayan bernama Madi. Madi adalah seorang pria sederhana yang menjalani kehidupannya dengan penuh kesabaran dan kerja keras. Setiap hari, dia melaut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, mengarungi sungai-sungai besar yang mengalir melalui hutan tropis Kalimantan. Madi memiliki seorang istri yang sangat ia cintai, bernama Siti, dan 3 anak yang masih kecil. Aisyah, yang baru berusia 10 tahun, Harun yang berusia 7 tahun, dan Bayu yang masih berumur 4 tahun. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh dengan kebahagiaan. Madi selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya, meskipun hasil tangkapannya tidak selalu banyak. Siti yang penuh kasih selalu mendukung suaminya dan menjaga anak-anak mereka dengan penuh cinta. Suatu pagi yang cerah, Madi berangkat melaut seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda pada hari itu. Angin berhembus kencang dan langit tampak lebih mendung dari biasanya. Madi mengabaikan perasaan itu, menyangka itu hanya perasaan atau pertanda kecil dari alam yang tidak berarti. Di sepanjang perjalanan, dia melihat beberapa burung pemangsa terbang rendah, seolah memperingatkan sesuatu yang akan terjadi. Di pagi yang tenang itu, Madi memutuskan untuk memancing di sebuah muara yang agak jauh dari desa. Ia mengikatkan perahu kayunya pada sebatang pohon di tepi sungai yang agak terpencil. Di tempat inilah, dia seringkali mendapatkan ikan besar, terutama ikan-ikan yang langka yang bisa dijual dengan harga tinggi. Saat Madi menurunkan jala dan memasang umpan, tiba-tiba dari dalam air yang keruh muncul sebuah bayangan besar. Sekilas, bayangan itu tampak seperti seekor buaya besar yang memang sering muncul di daerah tersebut. Namun, Madi tidak merasa takut. Dia sudah lama tahu bahwa buaya adalah bagian dari alam liar di Kalimantan. Meski begitu, instingnya mulai memberi peringatan. Madi berusaha cepat-cepat menarik jala dan kembali ke perahu. Tetapi saat ia menoleh, itu sudah terlambat. Sebuah serangan yang sangat cepat dan mematikan terjadi. Dalam sekejap mata, tubuh besar buaya itu melesat keluar dari air dan menggigit tubuh Madi, menariknya ke dalam air. Madi berusaha berteriak, namun tak ada yang mendengar. Sungai yang deras mengalir, dan tak lama kemudian, segala yang tersisa hanyalah kesunyian. Siti dan anak-anak Madi menunggu dengan penuh harap di rumah, menantikan suaminya kembali. Namun matahari semakin terbenam, dan Madi tak kunjung pulang. Siti mulai merasa cemas. Ia tahu, meskipun Madi selalu berhati-hati, alam Kalimantan bisa sangat berbahaya. Malam itu, ketika angin semakin kencang, Siti memutuskan untuk pergi mencari suaminya. Ia membawa serta anak-anak mereka, meski mereka sangat takut. Di sepanjang jalan menuju muara tempat Madi terakhir kali pergi, Siti merasakan betapa sunyi dan sepi hutan di sekitar mereka. Di tengah keheningan malam, tiba-tiba mereka mendengar suara desiran air yang sangat keras. Siti merasa ada yang tidak beres. Dengan perasaan cemas yang mendalam, mereka tiba di muara. Tidak ada perahu di sana. Hanya ada genangan air yang terlihat lebih keruh dari biasanya. Siti berjalan mendekat sambil memanggil nama suaminya dengan suara gemetar. Tanpa sengaja, matanya menangkap sesuatu yang mencolok di tepi sungai. Sebuah jejak darah yang membekas di tanah, mengarah ke dalam hutan. Hatinya hancur seketika. Ia tahu sesuatu yang buruk telah terjadi. Tanpa pikir panjang, Siti memutuskan untuk mengikuti jejak itu, meskipun ia takut. Akhirnya, mereka menemukan tubuh Madi yang tergeletak di tepi sungai, sudah tak bernyawa lagi. Namun, ada sesuatu yang aneh. Di samping tubuh suaminya, ada sebuah sarang buaya besar yang terlihat tidak biasa. Sarang itu lebih besar dari sarang buaya biasa, dan terlihat
ada banyak benda yang tersembunyi di dalamnya. Siti merasakan sesuatu yang ganjil. Matanya yang basah menatap sarang itu dalam keheningan yang dalam. Siti memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Dengan bantuan anak-anaknya, yang meskipun masih kecil namun penuh semangat, mereka mencoba mendekat ke sarang buaya tersebut. Aisyah yang paling tua menunjukkan keberanian yang luar biasa. Dia memegang tangan ibunya dan berbisik, "Ibu, kita harus menemukan apa yang ada di dalam sana." Dengan hati yang berat, Siti mulai menggali bagian-bagian sarang tersebut. Tiba-tiba, sebuah benda keras menyentuh tangannya. Dengan hati-hati, ia menggali lebih dalam. Setelah beberapa menit, mereka akhirnya menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkubur dalam sarang buaya itu. Kotak itu terlihat sangat tua, dengan ukiran-ukiran yang halus di sekelilingnya. Siti merasakan getaran aneh dalam dirinya. Apakah ini mungkin peninggalan orang-orang terdahulu? Atau lebih mungkin lagi, ini adalah harta yang selama ini tersembunyi? Dengan hati-hati, Siti membuka kotak tersebut. Di dalamnya terdapat tumpukan uang emas dan perhiasan berkilauan, seolah melawan waktu yang telah lama berlalu. Siti tertegun sejenak, tidak bisa mempercayai apa yang ada di depannya. Harta ini pasti telah terkubur selama berabad-abad, mungkin oleh leluhur mereka, atau bahkan oleh orang-orang yang pernah mendiami tanah ini. Hati Siti berdebar, perasaan campur aduk antara kesedihan dan kebingungan. Siti tahu bahwa temuan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Ia mengumpulkan semua uang dan perhiasan itu, sambil berusaha menenangkan anak-anaknya yang mulai cemas. "Ini adalah berkah. Sayang," katanya dengan suara lirih. "Meskipun kita kehilangan ayah, kita masih punya hidup dan kesempatan untuk memulai yang baru." Kehidupan Siti dan anak-anaknya berubah drastis setelah penemuan tersebut. Dengan harta yang mereka temukan, mereka tidak hanya mampu membangun rumah yang lebih besar dan lebih nyaman, tetapi juga membuka usaha kecil di desa mereka. Aisyah yang semakin dewasa mulai belajar menjahit dan membuat kerajinan tangan, sementara Harun dan Bayu belajar berjualan ikan dan membantu ibunya di rumah. Keberuntungan datang begitu cepat, namun mereka tetap mengenang Madi, suami dan ayah mereka, yang telah memberikan mereka kesempatan hidup yang baru. Setiap kali mereka berdiri di atas bukit yang menghadap ke sungai, Siti seringkali berdoa untuk suaminya, yang telah meninggal dengan cara yang begitu tragis. Madi mungkin telah dimangsa buaya, tetapi ia meninggalkan warisan yang luar biasa, sebuah harta yang akan menghidupi keluarga mereka selama bertahun-tahun ke depan. Namun, mereka juga tidak lupa untuk selalu menjaga keharmonisan dengan alam sekitar. Siti mengajarkan anak-anaknya untuk tidak pernah melupakan asal-usul mereka, meskipun kini mereka hidup dalam kemakmuran. Setiap kali mereka melintasi sungai, Siti selalu mengingatkan mereka untuk menghormati alam, karena alam telah memberikan segalanya, bahkan dengan cara yang terkadang penuh dengan misteri. Takdir yang awalnya begitu kejam, ternyata berakhir dengan sebuah keberuntungan yang tak terduga. Buaya yang telah memakan suaminya juga membawa mereka pada sebuah harta yang tidak pernah mereka bayangkan. Namun, kehidupan yang baru ini tetap diwarnai oleh kenangan tentang Madi, yang selalu dikenang sebagai pahlawan keluarga mereka. Waktu berlalu, dan harta yang mereka temukan semakin memberi mereka kebahagiaan. Siti terus mengajarkan anak-anaknya untuk selalu berbuat baik, berbagi dengan sesama, dan tidak melupakan perjuangan hidup yang telah membawa mereka pada titik ini. Mereka tidak membiarkan kekayaan mengubah mereka menjadi orang yang sombong atau melupakan asal-usul mereka. Di ujung desa, sebuah monumen kecil dibangun untuk mengenang Madi.
bukan hanya sebagai seorang suami dan ayah, tetapi juga sebagai seorang pahlawan yang tak hanya memberikan kehidupannya untuk keluarganya, tetapi juga membawa mereka pada kebahagiaan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dengan penuh rasa syukur, Siti dan anak-anaknya menjalani kehidupan mereka, menyadari bahwa setiap takdir, meskipun penuh dengan tantangan, dapat membawa mereka menuju jalan yang lebih baik.